Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, sahabat, kawan jejak tim 7, pada malam hari ini kami beserta kru sudah berada di sebuah lokasi di salah satu perkampungan warga di Sirnyalir. Di tempat ini banyak warga yang merasakan gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk gaib di sekitar sini gitu ya. Jadi kayak kemarin itu kita pernah membahas seperti gangguan bangsa jin yang suka mencuri, seperti itu ya, menampakkan dirinya sehingga membuat orang itu di saat tidur, kalau bahasa daerahnya sih ketindian gitu, atau erup-erup gitu kalau bahasa Sunda, seperti itu. Nah, di kampung ini pun ada beberapa kejadian hal yang serupa yang dialami oleh warga di sekitar sini. Maka dari itu kami mendapatkan undangan dari warga untuk melakukan pembersihan sekaligus penelusuran. Jadi bagaimana nanti yang akan kita dapatkan dari hasil peliputan pada malam hari ini, terus ikuti jejak kami di Jejak Tim 7. الذي ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Untuk saling mengingatkan, untuk saling meluruskan jalan-jalan kebatilan. Janji kami kepada Allah, punya insan yang baik, saling mengingatkan kepada manusia. Silakan kembali kepada utusan Anda. Katakan kepadanya, dia akan pernah kamu berhenti dalam Kami tidak akan pernah melupakan janji kami kepada Allah. Silakan, kalau Anda bisa menyesatkan bangsa manusia, sesatkan saja. Tapi ingat, Anda tidak akan bisa menyesatkan manusia yang imannya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat jejak tim 7, kita langsung saja memulai mediumisasi yang pertama. Kita ke Ramdan. Hai Ramdan, Iya. gimana kabar Dan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, udah siap Dan ya? Iya siap. Oke, bismillah karena Allah ya, bismillah. Ya, Bismillah. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Sempurnakan dulu. Tenangkan diri Anda. Ya, sempurnakan dulu. Ya, saya bantu sempurnakan. Ya, bagus terus. Ya, bagus. Ya, sempurnakan diri Anda. Tenang, tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Sempurnakan dulu. Tidak usah lihat kemana-mana Anda. Ya, bagus terus. Sempurnakan dulu diri Anda. Ya, bagus. Terus.
Assalamualaikum wanita balhuda. Kenakan diri Anda. Pak, Anda bisa berkomunikasi dengan saya? Arek naon jang? Assalamualaikum wanita balhuda. Arek naon? Arek naon? Saya berhadapan dengan siapa ini? Apakah Anda punya nama atau julukan? Arek naon kadarieu? Perkenalkan dulu dong. Anda namanya siapa dan julukannya apa? Biar kita enak ngobrolnya. Mau kemana? Anda mau kemana? Hai. Udah di sini saja. Assalamualaikum. Tenang, tenang. Saya berbicara dengan siapa ini? Dengan siapa ya? Dengan siapa ini? Bisa kita duduk aja, Ki? Ya, duduk aja ya. Nah, ya duduk. Nah, duduk aja, Ki. Sini, Ki. Kalau duduk, Ini tempat yang bersih. Ini duduk sini, tempat yang bersih ya. Nah, boleh Ki duduk, Ki. Biar bicaranya enak ya. Masya Allah. Bisa duduk, Ki? Seperti manusia? Bisa ya? Bisa duduk seperti manusia? Ya, silakan duduk. Nah, gitu kan enak ya. Tadi, Ki, enak, Ki. Ya, ayo, coba. Nah, Aki ini kalau boleh tahu dengan Aki siapa ya? Aki bisa berbicara? Bisa ya? Kenapa, Ki? Bisa berbicara kan ya? Tadi bisa Aki udah bisa. Iya. Aki dari mana ini? Dari sana itu. Di sana kalau nggak salah ada sebuah makam ya. Iya. Makam, kalau nggak salah sih makam Syekh Abdurrahman ya. Iya, betul sekali. Coba saya bantu, Ki. Sini, Ki. Bismillah. Oh. Cek sound, Ki. Cek sound. Nah, dah. Saya. Aki dari makam itu, dari makam salah satunya. Apa dari yang mana? Iya, Di situ. dari situ. Tadi saat kawan saya menyampaikan salam ke Aki nggak bisa menjawab salam. Iya, Aki belum muslim ya? Tidak beragama Islam, Aki. Bukannya Syekh Abdurrahman itu dulu penyiar agama Islam ya? Eta jang. Nah, Aki ini siapanya? Siapanya Syekh Abdurrahman? Kenapa sih, Ki? Kayaknya panik gitu, Ki. Ngelihat apa sih Aki itu? Apa yang dilihat sama Aki itu? Apa sih? Apa yang Aki takutin sih? Seperti kelihatannya. Aki seperti kelihatan. Ada apa itu? Ada apa itu? Apa yang Aki ambil ini? Seharusnya tidak perlu diambil. Kembalikan saja, bukan milik Aki ya. Iya. Tidak usah ya. Apa yang bukan milik Aki jangan diambil. Ya, tidak boleh itu. Main ambil-ambil saja. Kenapa memang Aki ada sesuatu hal yang digelisahkan? Ada apa? Ada yang merasa Aki merasa terancam gitu? Kenapa di sini? Ada apa? Saya bantu ya. Bismillah. Ada apa jadi? Iya. Kenapa? Gimana? Tahan napas dulu, Ki. Tarik napas dulu biar tenang ya. Santai saja. Kita Santai nggak aja. kemana-mana kok. Tarik napas dulu, Ki. Satu, keluarin. Itu, Ki. Kita nggak kemana. Ya, sok. Udah, Aki jangan narik-narik benda-benda dulu. Bukan tempat Aki di sini. Kenapa?
Bisa jelaskan? Ada yang lucu Ki ya? Sepertinya senang sekali Aki ini. Jangan teriak, udah malam. Malu Ki sama. Sepertinya berbahagia sekali. Iya. Ada apa itu Ki? Ada Kan pesawat lewat ya? Sudah diberikan kesempatan untuk bicara. Ya tolong berbicara. Apa informasi apa yang bisa diterima? Itu bahasa Sunda kali Om. Iya, itu iya Om. Mungkin bisa diajak bicara bahasa Sunda kali. Oh iya. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ki, Aki ngobrol sama Abdi Ki. Abdi orang Sunda nih Ki. Naon. Nah, benar Aki kan? di mana asalnya Aki? Sunda kan? Aki di mana asalnya? Tuh. Itu Jang. Tuh, makam. Oh, di itu makam. Aki tos lami di makam eta Ki. Tos lami. Lila Jang. Tos lima. Oh, tos lila. Tos lila tuh sudah lama Om. Iya, sudah lama ya. Ombe mau nanya apa lagi ntar saya translatein pakai bahasa Sunda. Tugasnya apa? Tadi di itu teh Aki tugasna naon? Aki tugasna naon jadi tuh? Gitu weh. Ya gitu we naon security atau tukang jaga warung di ditu. Aki tugasna naon di ditu Ki? Bisa ceritain sejarahnya? Emang icing dirinya emang. Hah? Oh, cicing didinya diem aja di situ. Aki tahu nggak Ki sejarah di situ seperti apa Ki dulu Ki? Aki nyaon teu sejarah di ditu Ki? Panjang yang ceritana eta mah. Oh coba Ya, kita tahu aja. di Dikit aja. diringkas we Ki supaya jadi sakeuti Ki. Ah, saut dikit. Heeh. Jadi Hanya kita bangsa manusia di sini akan mengambil pelajaran yang baiknya Ki dari sejarah yang Aki jelaskan. Dari manfaat yang Iya. Iya. Ada nggak sesuatu dulu Aki di situ menemui nggak yang namanya Syekh Abdurrahman? Menemui nggak Ki? Masih zaman Akinya itu. Kenapa Aki mau kemana Ki? kalau aja kayak datang Jang. Oh nggak apa-apa Ki. Kalau ada datang. Yang datang. Siapa? Karena datang. Sudah. Sahabat tim 7, sepertinya ini makhluknya berganti ya, bukan aki-aki yang lain lagi. Sepertinya bebek ini. Ya. Dia bisa berbahasa manusia bisa. Bahasanya seperti bebek. Ya. Ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak diizinkan pun tidak apa-apa. Kita tidak akan mengungkap sesuatu yang memang tidak diizinkan. Gitu. Ya udah. Oke, gini saja. Dengarkan saya. Anda tahu lokasi sini? Lokasi ini Anda tahu? Tahu ya. Di sekitar sini banyak warga yang bilang ada gangguan dari makhluk seperti kuntilanak mungkin. Oh, atau bangsa jin perempuan yang suka usir. Mungkin ada. Atau dia suka mencuri uang. Begitu. Menurut Anda tidak ada begitu ya? Atau yang di belakang Anda itu yang sedang memperhatikan kita dari tadi? Ya, sepertinya dia punya penasaran. Bisa Anda panggil saja. Ya, gantian ya. Oh, nggak mau, dia nggak mau bicara. Begitu. Terus jadi kalau kayak begini informasi apa yang bisa didapatkan oleh sahabat tim 7 ini di rumah? Nggak ngerti bahasa Anda juga. Atau Anda bisa berbahasa yang lain? Ya, gitu. Atau Anda panggilkan saja penguasa salah satu di sini yang bisa kita Yang bisa mengerti bahasa manusia. tanyakan informasinya ada ya. Ya boleh. Nah coba Anda panggilkan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardh. Bismillah. Kenapa Anda tertawa? Tidak berdampak apa-apa buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, apa yang Anda rasakan itu? Kenapa Anda tiba-tiba menyerang saya? Siapa Anda? Anda ini penguasa daerah ini ya? Ya, kita bicara baik-baik saja ya. Lantas kenapa Anda datang tiba-tiba menyerang? Kita Gimana kalian kesini? datang ke sini bukan untuk bertempur. Hanya untuk mencari informasi saja. Ya. Apa yang Anda rasakan itu? Lepaskan saya. Ya, Sudah Anda duduk, ya. Saya lepaskan, tapi Anda tidak perlu beranarkis seperti itu ya. Ya. Akan saya lepaskan. Ya, silakan. Ya. oleh saya tidak suka. Anda tidak suka? Apa yang Anda tidak suka? Apa yang Anda tidak suka? Keramaian di sini tidak suka. Iya, saya tidak suka. Kenapa Anda merasa terganggu? Iya, saya terganggu. Bukannya Anda yang mengganggu warga sini. Ya, terbalik ya. Anda ini pemimpin menangis seperti itu. Kenapa menangis? Apa yang membuat Anda menangis itu? Lepaskan saja, nggak apa-apa. Kenapa Anda menangis? Jadi apa yang membuat Anda sedih? Jangan masa lalu. Ingat masa lalu. Apa yang Anda ingat masa lalu? Masa lalu seperti apa? Bisa cerita? Banyak itu. Anda tidak malu dilihat oleh prajurit Anda itu. Jadi ada apa dengan masa lalu Anda? Kenapa Anda? Tidak mau cerita? Anda ini belum Islam ya? Belum. Sama dengan prajurit Anda itu semua belum Islam juga? Semuanya belum. Semuanya belum. Jadi Anda ditinggal oleh pemimpin Anda lagi, begitu ya? Atau kalau tidak mengerti akan kemana? Baik, akan saya tawarkan Anda satu tempat. Anda bisa belajar di sana. Tempat yang damai, tempat yang penuh dengan ilmu. Anda bisa belajar di sana. Anda kenal Islam? Anda tidak kenal Islam. Padahal Anda bertempat di dekat masjid di sana itu. Tidak kenal Islam ya. Sayang sekali Anda ini. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam di mana Allah menurunkan hidayah kepada Anda, sehingga Anda bisa memeluk Islam. Ya, beserta semua pasukan yang Anda saat ini. Ya. Anda mau memeluk Islam? Ya, baik. Saya akan jelaskan dulu Islam itu apa. Karena tidak bisa orang semerta-merta, makhluk semerta-merta masuk ke dalam Islam begitu saja. Ya, Islam itu harus didasari dari hati datangnya. Begitu Anda mengenal Islam,
ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dan ada beberapa peraturan yang tidak boleh Anda langgar. Pertama, Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian haji ketika nanti Anda sudah masuk Islam. Insya Allah ada yang membimbing Anda. Anda siap dengan semua itu? Iya, saya siap. Anda siap, benar ya? Itu datang dari hati Anda ya? Ajak semua pasukan Anda itu. Ya, ya, ya. Anda pastikan jangan ada satupun yang tertinggal. Boleh, kalau mau ikut, silakan. Ya, sekarang ulurkan kedua tangan Anda. Jabat tangan saya. Ya, baik. Ucapkan apa yang saya ucapkan dengan suara yang tegas dan suara yang jelas. Anda siap? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang pantas disembah yang pantas disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, seperti yang saya ucapkan tadi nih, Anda harus menetapi sholat, puasa, zakat, kemudian Anda harus haji nanti ketika Anda sudah memang mampu untuk berhaji. Ya, sekarang keluarlah dari tangan saya. Ya, baik, ajak semua pasukan Anda. Bismillah, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Allahu akbar. Allah. Dah. Ini kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi mediumisasi pertama kepada Kang Romdoni, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, kemudian tidak disangka-sangka ya, memang lokasi ini berdekatan dengan sebuah masjid gitu ya, di alun-alun kota, yang memang di situ ada beberapa makam yang tua begitu ya, makam yang memang dulunya disinyalir, dipercaya oleh warga sekitar adalah juga penyebar agama atau pembawa agama Islam, pensiar agama Islam begitu. Kemudian karena memang zaman dulu itu kita tahu menyebarkan agama Islam itu dengan berbagai cara, berbagai media, tidak seperti sekarang yang sudah jelas ya, dengan kitab-kitab. Kalau sekarang kan kita mengaji juga lebih mudah karena memang ulama-ulamanya juga sudah lebih banyak mengetahui sejarah dan bisa ditemukan literasi-literasi yang memang bisa diambil, dibuat pegangan seperti itu. Makhluk tadi ternyata meskipun memang dia bertempat di lokasi yang dekat dengan masjid, rupanya Allah belum memberikan hidayah Islam kepada makhluk tersebut gitu ya. Kemudian datang makhluk yang kedua, dan ada beberapa ya, pokoknya ya makhluk yang terakhir itu yang dia menyebutkan sebagai pimpinannya. Ternyata dia punya masa lalu yang cukup kelam, ditinggal oleh pimpinannya, entah kenapa saya juga tidak tahu, karena makhluk tadi tidak dijelaskan kenapa ditinggal. Kemudian dia mungkin udah mencari pimpinannya kemana-mana tapi nggak ketemu ya. Akhirnya saya sebagai orang yang beragama Islam ya menawarkan
mengajak gitu kan, amar ma'ruf nahi mungkar kepada makhluknya Allah juga ya, berupa jin tadi itu. Akhirnya dengan izin Allah, atas petunjuk dan hidayah dari Allah, makhluk tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan insya Allah setelah ini akan bimbing masuk ke dalam Islam, untuk memeluk Islam secara utuh, secara kafah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kita akan terus gali lagi informasi di tempat ini, seperti apa yang akan kita dapatkan setelahnya. Jangan kemana-mana dan ikuti terus kami di Jejak Tim 7. Oke, sahabat tim 7. Kali ini kita akan melakukan mediumisasi yang kedua. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, dengan Bapak siapa ini ya? Baik, perkenalkan, nama saya Munib. Ya. Saya bekerja dan saya ingin Teman. mencoba untuk menjadi Mediator. mediator ya, Ya. terkait tim 7 ini. Ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah jadi mediator belum? Sudah pernah kerasukan atau dan Belum lain-lain? pernah, Pak. Oke. Apa nih yang menyebabkan Bapak tertarik nih pengen jadi mediator? Saya cuman pengen tahu aja gitu kan. Oh, pengen tahu aja. tahu Kepo apakah berarti ya. ini jadi namanya kepo ya. Jadi Iya. pengen tahu aja gitu. Pengen nyobain Pengen gimana nyoba gitu ya. Baiklah, oke. Karena sudah malam, kita langsung saja ya. Bismillah ya. Bismillah. Fisabilillah karena Allah ya. Semoga kita semua dapat perlindungan. Dan semoga kita dapat informasi ya dari tempat ini sesuai yang kita inginkan. Oke, kita mulai. Nanti fokusin aja, fokus, konsentrasi, fokus. Jangan ada yang ditahan. Kalau ditahan nggak Gugup masuk. nih, gugup. Fokus aja, fokus. Gugup nih. Oke ya, siap ya. Bismillah. Wow. Coba lagi, sekali lagi. Push. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, sahabat tim 7, sepertinya tidak bisa ya. Jadi tidak semua mediator itu bisa dimasuki sama bangsa jin ya. Contohnya ya ini, Pak Munib ini. Dia sudah mencoba pengen jadi mediator. Saya ucapkan terima kasih. Baik. Tapi ya apa boleh buat, memang tidak semua manusia bisa menjadi mediator gitu ya. Oke, Pak Munib, gimana tadi rasanya? Baik, Apa ada terima kasih. yang menusuk-nusuk kah dari itu, atau ada energi yang apa menusuk-nusuk di dada atau di ubun-ubun tadi gitu? Nah, pada kalau saat tadi proses? saya melihat pada saat ini nih kayak
mau ngebuka ini saya sini. Oh iya. Jadi pas dia angin ke sini tuh, dia ngebuka itu. Tapi dia nutup lagi, terus dia nahan di Iya. dalam sini tuh. Karena sebelumnya Bapak sudah ada belajar masalah bela diri atau sebelumnya masalah energi gitu. Ya, kebetulan saya dari di Madura pernah ikut sumpah ya, namanya Sungai Raja Batu Rantai itu Masya Allah. udah isi. Terus saya alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, sudah Allah berikan pelindungan melalui syariat PSAT Oh, sama Masya Allah. sumpah-sumpah yang ada di Madura, Pak. Iya, iya. Jadi, tapi tadi merasa kayak bulu kuduk nih. Merinding. Jadi kayak ngebuka sini, Iya. tutup lagi gitu. Saya juga merasa kebas tadi pada saat masuk tuh kayaknya energinya itu ada yang dorong, tarik-tarikan. Saya Iya. coba masuk tapi dari badan Bapak narik lagi keluar, ngedorong lagi keluar. Betul. Jadi saling bertolakan gitu. Makanya tidak bisa masuk gitu. Baik, sahabat Jejak Tim 7, kita coba berikutnya, mediator berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Tim 7. Oke, baik sahabat Jejak Tim 7. Kali ini kita akan melakukan mediumisasi dengan mediator kita yang ketiga, Pak Mandi. Pak Mandi udah siap, Pak Mandi? Ya. Oke, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja mulai ya. Bismillah. Karena Allah, semoga kita semua dapat perlindungan darinya. Bismillah. Allahu Akbar. Diam. Silakan, sempurnakan dulu diri Anda. Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti Anda jin muslim ya. Kalau boleh tahu, bolehkah kami menanyakan nama dan julukan Anda? Siapa nama dan julukan Anda? Salah satu pasukan Wagra. Wagra Sailang maksud Anda? Oh, kalau boleh tahu Anda di mana posisinya?
Anda bertempat tinggal di mana? Kami di belakang makam itu. Yang di Masjid Agung itu ya? Apa tugas Anda di sana? Kami diberi tugas hanya untuk menunggu. Kalau boleh tahu menunggu siapa di sana? Apakah ada seseorang dulu yang beragama Muslim atau seorang ulama atau tokoh-tokoh penting Islam yang meninggal di situ sehingga Anda dikasih tugas untuk menjaganya? Satu tokoh agama Siapa namanya? yang dulu mendirikan suatu bangunan, mendirikan suatu tempat ibadah. Masya Allah. Zaman kami tidak mampu menyebutnya. Baiklah, saya hargai itu. Tadi sebelumnya ada mediator kita yang pertama, itu juga sama dari tempat Anda. Dan itu beliau belum Muslim. Apakah di sana belum Muslim semua, walaupun tinggalnya di masjid? Benar sekali. Ada beberapa kelompok sebangsa Maung. Oh, seperti itu. Tapi tadi alhamdulillah dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Apakah Anda mengetahuinya tadi? Oh, Anda tidak melihat ya. Ya, tadi dari sebangsa Anda yang tinggal di lokasi tersebut tiba-tiba masuk ke mediator dan marah-marah, menyerang saya, lalu tiba-tiba dia menangis, teringat masa lalunya yang kelam katanya. Karena dia Saya ditugaskan di situ. ya. Apa Anda mengenal yang tadi itu? Karena dulu tempat itu untuk beribadah. Iya. Tapi saya merasakan di situ banyak dari bangsa Anda Meminta kepada selain Allah. Betul, seperti itu. ada hal lain yang mereka simpan, tidak hanya untuk beribadah, tapi mempunyai keinginan yang lain. Lalu apa yang bangsa Anda lakukan? Bangsa Anda yang Kami Muslim? hanya bisa melihat. Bukannya dari bangsa Anda itu yang suka membisik-bisikan sesuatu yang menyelewengkan pikiran manusia itu sehingga dia memutuskan untuk meminta kepada selain Allah. Tidak semua bangsa kami Seperti itu. seperti yang Anda kira. Dulu disitulah banyak dari bangsa manusia, bangsa kami pun menganut ajaran beliau. Anda tahu Apa itu? julukan yang beliau emban? Siapa itu? Salah satu keturunan dari pendiri Syekh Kuro. tahta berdirinya kota ini. Kota Karawang. Ya, Oh, ada yang tahu nggak, kru? Pendiri Kota Karawang siapa namanya? Singa Perbangsa. ya, Oh iya iya. Soalnya saya bukan asli Karawang, jadinya kurang- disitulah murni Hmm. yang kami sebut tokoh ulama besar Iya, soalnya Anda tadi tidak mau menyebutkan nama. dari sebangsa kerajaan-kerajaan dulu. Iya, iya. Beliaulah yang memimpin kerajaan Islam pertama di Karawang. Iya, Masya Allah. Sudah berapa lama Anda tinggal di situ? Kami hampir 400 tahun. Oh, Masya Allah. Iya, pegal, duduk saja. Biar enak seperti ini. Mungkin bangsa Maung juga pegal kali ya?
Oke, ada lagi informasi yang ingin Anda sampaikan? Apa yang Anda ketahui tentang Syekh Abdul Rahman? Beliaulah bukan keturunan orang asli sini. Oh, bukan asli sini ya. Berarti beliau hanya bersiar, dia hanya berdakwah. Beliau Dari orang tempat ke mancanegara kalau Anda sebut. Apa tuh, dari Gujarat Arab, dari India? Terletak di daerah Turki. Oh, Masya Allah, dari Turki ya. Masih nasab-nasab beliau masih dari Malaka. Berapa banyak pasukan Maung keturunan Wagra tadi yang Anda jelaskan yang tinggal di situ? Banyak. Mereka sudah Muslim Kami semua. sungguh setia menunggu apa yang ditugaskan beliau pada saat itu. Semuanya berarti sudah Muslim ya? Dari bangsa kami banyak yang Muslim. Ada sebagian yang belum Muslim juga. Masya Allah. Waalaikumsalam. Silakan lanjutkan Om Syekh. Waalaikumsalam. Dia ini Om, pasukan Maung dari apa, Wagra gitu Om. Cuman Wagranya nggak disebutkan, Wagra Sahilang kah atau Wagra Baru atau Wagra apa, saya kurang paham Om. Gerakan banyak ya. Banyak, iya. Mohon maaf, saya emang suka bercanda ya, biar supaya kita tidak terlalu tegang. Sudah Muslim ya. Alhamdulillah, sudah Muslim. Alhamdulillah. Anda tidak capek seperti itu, tidak duduk seperti manusia saja. Emang apa begitu bos Anda? Saya duduk ya. Ya, silakan Om. Om, boleh Om geser ke sini Om. Saya mau boleh, minum dulu, haus Om. Kita ganti. Ya. Jadi Anda yang bertempat di salah satu pemakaman itu. Apa yang Anda lakukan itu? Ada sosok yang lebih tua daripada Apa sudah Muslim juga? beliaulah yang akan menceritakan semua tentang babat tanah Karawang ini. Wah, Masya Allah, bolehlah kalau begitu. Boleh. Karena kami kalah tua dengan beliau. Ya, boleh. Silakan, saya izinkan untuk datang. Saya minta izin. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya, sempurnakan dulu energi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa Anda ini malah tertawa seperti itu? Ternyata Ada apa? Kenapa Anda tertawa seperti itu? Bisa kita berbicara? Tidak bisa. Kenapa? Lantas untuk apa Anda masuk ke dalam mediatur kami kalau tidak untuk memberikan sebuah informasi?
Anda masih Apa itu yang Anda maksud itu apa? berani melakukan aktivitas begini. Ya pastilah. Nah, kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyiar, untuk selalu mengingatkan kepada sesama manusia. Anda ini siapa? Aku utusan Utusan dari mana? dari gunung Gunung mana itu? jauh. Gunung jauh. Jauhnya di mana? Daerah mana? Bisa Tadi saya sebutkan. tidak Anda sebutkan. Kenapa tidak Anda sebutkan? Anda bisa duduk saja diam. Kita bicara dulu lah, kita ngobrol-ngobrol. Kita berbincang. Lalu apa? Anda diutus untuk apa itu? Anda diutus untuk apa? Salah satu panglima ingin berhadapan dengan Anda langsung. Panglima siapa? Saya perlu tahu dulu siapa panglima itu. Salah satu panglima. Panglima dari mana? Beliau jauh hari sudah memantau pergerakan Anda. Lantas untuk apa ingin bertemu dengan saya? Ada perlu apa? Karena beberapa makhluk yang Anda kalahkan, beliau tahu. Loh, Kak, saya tidak pernah mengalahkan siapapun. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan hidayahnya kepada mereka. Saya tidak mengalahkan siapapun. Saya tidak merasa mengalahkan siapapun. Jangan-jangan murid saya yang telah mengalahkan makhluk itu. Anda, kami dari tadi mematai pergerakan. Oh, Anda mematai pergerakan kami. Lantas, apa yang Anda dapatkan? Mempunyai pasukan Pak. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Siapkanlah Anda. Untuk apa? Ada panglima kami bisa bertempur. Kalau itu tujuan Anda, kami tidak ingin bertempur di sini. Beliau akan hadir. Kalau kami sangat menjauhi dan membenci adanya pertempuran, karena kami adalah segelintir dari hambanya Allah yang selalu bersyiar demi kebaikan, bukan untuk pertempuran. Bukan. Kami juga punya junjungan. Iya, siapapun itu panglima Anda atau junjungan Anda. Bahkan lebih dahsyat kekuatan. Ya, apapun penyebutan Anda terhadapnya tidak apa-apa. Tapi bukan pertempuran yang kita harapkan di sini. Kenapa tidak datang kemudian berbicara dengan baik-baik saja? Kami hanya memantau pergerakan Anda. Hanya ditugaskan seperti itu. Ya tidak apa-apa. Kalau mau memantau juga boleh. Silakan saja. Tapi untuk tidak berbuat onar di sini. Kalau memang tidak ada informasi yang Anda berikan, Anda boleh keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Ada panglima pun kami akan segera datang. Ya biarkan saja, kalau memang mau memantau tidak apa-apa. Panglima, kami penasaran. Ilmu apa yang Anda miliki? Aduh, saya tidak memiliki ilmu apa-apa ini. Jangan-jangan murid saya yang ilmunya besar ini. Om Maris mana Maris? Nah, boleh itu nanti. Anda kan utusan, saya juga punya utusan berarti. Berhadapan dulu dengan utusan saya. Siap ya Om Maris ya? Alhamdulillah siap. Kenapa ya tidak tubuh Anda aja yang Anda rasuki itu? Perlu raga lain? Ya, cepatlah. Begitu.
Bolehlah ya. Bismillah ya. Ya. Jangan lama-lama. Oke, Om Opik, boleh Om Opik. Mike, persiapkan. Mike. Anda keluar aja. 1 lawan 1 ya. Jika pasukan Anda bergerak, pasukan kami juga bergerak. Boleh Om Opik. Mana mic-nya ada? Masukin mic. Iya, nanti ini keluar, Maris aja yang lagi sehat badannya. Ya, Ya, Anda keluar ya. Anda panggil silakan. Siap panglima Anda. Dan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Silakan. Siapin itu minumnya. Jadi kalian mau biar bisa agak dekat sama Mas Andi, biar agak bisa langsung berkoordinasi kan. Bismillah, karena Allah. Lillahi ta'ala. Panglima siapa sih? Ya boleh, orang sabar. Nanti Om Aris yang itu masukin. Udah datang. Ayo, diambil mic-nya. Oke, udah persiapan ya. Sahabat kawan jejak tim 7, barusan ada mediator kita yang ternyata sudah memata-matai pergerakan syiar kita, begitu ya. Kemudian dia berkata bahwasannya utusan yang akan datang dan sudah datang gitu ya, dan mau mencoba Om Aris gitu, katanya sudah banyak mengalahkan dari pasukan-pasukannya. Om Aris, ayo masuk ke arena. Itu hoak, Om. Silakan, boleh Om Opik dipersiapkan. Ini apakah nggak sebaiknya kita tabayun aja, Om? Iya, jangan ada pertempuran, tetap tabayun aja. Bismillah. Boleh ada pertempuran ya. Ya, silakan dikondisikan dulu. Maaf. Oke, Om Opik pelan-pelan aja mukulnya. Boleh. Saya masih anak mukul. Oh, hati-hati. Sendiri ya, Om. Iya, oh hati-hati. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Biar menyelaraskan energinya dulu. Nah, seperti itu. Sepertinya kita berdialog saja. Salam dulu, salam. Siapa tahu Islam. Assalamu ala manitaba al-huda. Assalamu ala manitaba al-huda. Apakah Anda bisa menjawab salam saya? Apakah Anda bisa menjawab? Sebenarnya kami tidak menginginkan pertempuran. Lebih baik kita bicara baik-baik saja. Saya ingin tahu dulu nih, kenapa Anda datang ke sini tiba-tiba menginginkan pertempuran?
Saya hanya manusia yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang kuat itu hanya Allah, Tuhan yang menciptakan saya beserta bumi dan isinya. Tidak yang mengalahkan kita. Semua atas izin Allah. Kita hanya punya doa. Tangan dulu di Anda. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya tidak buat apa-apa. Serta bumi dan di sini. Oke, sekarang kita duduk saja. Kalau gitu panggil Ramdan. Mana? Saya sih. Ya udah, katanya Ramdan yang bisa mengalahkan ini gitu. Ya udah kalau gitu saya panggilkan teman saya yang berkacamata ya. Silakan Om Syekh masuk ke arena. Assalamualaikum. Salam. Ya. Memang ada makhluk tiba-tiba ngajak bertempur Om. Padahal kenal itu belum. Gak bisa kita jangan bertempur lah. Udah kayak preman apa itu bawa-bawa pedang. Ya, kita bicara saja baik-baiklah ya. Tahan emosi Anda. Kita jelaskan semuanya baik-baik. Bagaimana? Tidak perlu ada pertempuran. Kami ini semua orang yang lemah, manusia yang tidak punya daya dan upaya apapun. Saya tidak mengalahkannya. Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga memberi Islam. Saya tidak mengalahkannya bisa apa saja, saya tidak bisa apa-apa. Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang dengan sejahtera membimbing umat-umatnya untuk menuju ke dalam surga. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau tahu tentang Islam dan bisa menjelaskannya kepada Anda. Ya. Islam adalah agama yang menang kami.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang pantas dan satu-satunya kami sembah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Anda bangsa ini dan juga kami bangsa manusia. Wala khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berkata seperti itu. Tidak kuciptakan makhluk jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, diciptakan dari mana? Nah, benar seperti itu. Tapi sama-sama kita diciptakan oleh Allah tujuannya ibadah kepada Allah. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang beriman kepada Allah, Islam, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Baik dari bangsa jin ataupun kami dari bangsa manusia. Kita sama-sama punya kewajiban ibadah kepada Allah. Seperti itu. Allah yang menjamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin. Buktinya, pengikut-pengikut dari bangsa Anda mungkin Anda sudah melihatnya. Mereka satu persatu masuk ke dalam Islam dan mereka saat ini sudah merasakan kesejahteraan dalam Islam, damai. Tidak ada keributan sama sekali. Bahkan mereka belajar ilmu-ilmu yang baru, ilmu yang lebih baik dari apa yang Anda amalkan. Seperti itu. Ya, Islam adalah agama yang tidak pernah ada tuntutan kepada umatnya untuk berbuat keras. Tidak. Ya, karena mereka semua dituntut untuk memberikan sebuah kedamaian, untuk melakukan sebuah kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar, melakukan semua yang baik-baik dan meninggalkan semua kemungkaran, melepaskan hawa nafsu mereka. Itulah Islam. Di dalam Islam kami diajarkan oleh pimpinan kami, utusan kami Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, agar kami senantiasa berbuat baik kepada sesama kami, kepada lingkungan kami, kepada makhluk sekitar kami, baik tumbuhan, hewan, jin dan manusia. Seperti itu. Makanya di awal juga saya bicara kepada Anda, tidak perlu kita untuk bertarung. Saya kembalikan lagi, kami tidak punya kekuatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Anda kemudian menguji pada kami, maka Anda akan berurusan dengan Allah. Seperti itu. Ya. Ya. Tidak, kami tidak ada niat sama sekali menghancurkan atau mengalahkan. Anda tahu penguasa dari salah satu gunung di Jawa Barat, di daerah sini. Anda mengenal dia. Bahkan dia juga sudah membuat Islam. Jika memang Anda mengenalnya, saya mempunyai oleh-oleh dan kenang-kenangan dari dia. Sebelum Anda mengalahkan, sebelum Anda mau menyerang saya akan perlihatkan itu, supaya Anda bisa berpikir beberapa kali. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Anda mengenalnya, siapa pemilik benda ini? Bahkan ia sudah beriman dan Islam kepada Allah. Bagaimana caranya? Baik, jika memang Anda benar-benar berniat masuk dalam Islam, Anda tidak takut karena satu benda tadi, tapi datangnya dari hati Anda, hati yang paling ada di dalam diri Anda. Jika memang Allah memberikan hidayah kepada Anda akan masuk Islam dengan cara berserah kepada Allah, bukan karena paksaan. Anda paham itu? Baik, jika sudah seperti itu Anda paham, teman saya akan membimbing Anda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kenapa bukan saya? Karena kami mempunyai beberapa tugas masing-masing. Siapapun bisa saja dan sama saja, asalkan hati Anda harus berpasrah kepada Allah. Jika Anda memilih ingin siapa yang akan menentukan Anda dalam Islam, berarti Anda belum sepenuhnya berpasrah kepada Allah. Ya. Baik. Teman saya lagi, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tidak ada pertempuran lagi. Insya Allah tidak ada. Sebelum Anda memeluk agama Islam, apakah saya boleh mengenal Anda, nama yang dijulukan siapa? Anda tidak mau memberitahu ya? Oke, baik. Baiklah, kalau begitu Anda ikuti apa yang saya ucapkan ya. Pegang tangan saya, lalu ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, sudah siap? Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Oke, ikhlaskan diri Anda. Ayo lanjutkan. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, berarti Anda sudah memeluk agama Islam dan sudah menjadi saudara kami semuslim ya. Nanti mungkin akan ada dari bangsa Anda yang ya, semua yang Anda lakukan di zaman dulu itu semuanya akan musnah dan akan digantikan dengan sesuatu yang positif ya. Nanti juga Anda akan merasakan kedamaian dalam hati Anda ya. Mungkin nanti ada dari bangsa Anda yang akan mengajarkan Anda untuk memahami ajaran Islam lebih dalam. Semoga Anda menjadi makhluk yang baik dan memeluk agama Islam secara kafah. Dan apa yang ingin Anda tanyakan lagi? Tidak apa-apa. Kita semua sudah memahami. Lalu berikutnya, setelah Anda memeluk agama Islam, ada beberapa yang harus Anda jalankan. Jadi seperti Anda nanti akan menjalankan sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Nanti sebelum Anda meninggalkan tubuh raga mediator ini, ada ucapan salam yang tadi saya ucapkan. Jadi seperti assalamualaikum, nanti saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Oke, silakan Anda keluar dengan mengucapkan assalamualaikum. Nanti akan ada dari bangsa Anda yang mengajari. Ya, nanti Anda keluar dulu, nanti akan ada dari bangsa Anda yang mengajari
Anda untuk memeluk agama Islam dan juga apa? Nama teman saya ada. Om Bey, ada yang mau berterima kasih. Iya, tidak apa-apa. Ya. Saya mendengar dari sini. Ada sosok makhluk macan atau harimau putih yang nanti akan berjemput. Anda sudah mendengarnya. Nanti akan ada sosok makhluk harimau putih yang akan menjemput Anda ya. Akan membawa Anda ke tempat khusus untuk belajar agama Islam dan berdakwah. Silakan Anda keluar dari tubuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Maaf. Rabbul Alamin. Kawan Jejak Tim 7 dimanapun berada pada malam hari ini sampai kepada mediator ketiga ya. Alhamdulillah atas seizin Allah Subhanahu wa taala kami masih diberikan perlindungan, pertolongan, kemudian acara bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan kebarokahan. Di medium masjid yang ketiga ini ternyata memang tadi ada mata-mata atau intelijen mungkin dari bangsa jin yang sudah mengintai sejak lama sebenarnya setiap pada peliputan kita Jejak Tim 7. Akhirnya begitu ada kesempatan, awalnya kita mau membuka tentang sejarah atau babat penyebaran Islam di Karawang, ternyata dia sudah nyolong start masuk duluan ke mediator. Setelah itu alhamdulillah bisa dikondisikan ya Om ya, Ya, atas izin Allah bisa dikondisikan. Alhamdulillah. Ini Om Aris sendiri yang langsung menangani ya, alhamdulillah ya. Jadi semua kalau memang Allah sudah memberikan, Allah, Om. iya Allah memberikan kehendak untuk memberikan hidayah, siapa yang bisa menghalangi hidayahnya Allah? Tidak ada. Begitupun sebaliknya, ketika Allah sudah mencabut hidayah dari seseorang, akhirnya dia berbuat menjadi orang yang jahiliyah, pun tidak bisa ada yang menolaknya. Makanya kita harus terus membaca doa kepada Allah, perlindungan supaya juga hidayah tidak lepas dari diri kita, seperti itu. Jadi bagaimana tadi perasaannya setelah menghadapi Panglima tadi itu, Om Aris? Oh iya, ini kenapa tidak langsung sama Om saya aja ya, harus saya dulu? Tadi Padahal kan nggak kenapa-napa tadi itu. nyebut soalnya Aris gitu. Masya Allah, Oh, kan saya tidak mendengar itu ya. Oh, tidak. sahabat TV ya. Tadi saya kayak denger gitu Om, soalnya. Tadi pada saat Ntar boleh dicek kameramen ya. Tadi nyebutin nggak? pada saat ada ontran tadi ya, dada saya sakit. Sakit? Iya, Masya sebelah Allah. sini. Bukan karena tanggal tua? Tadi kayak di wok gitu tuh. Tapi alhamdulillah tadi sama tuh Mas Imam, Oh gitu. alhamdulillah di netralin kembali. Alhamdulillah. Cuman ya alhamdulillah ya, harusnya ya mungkin memang jalannya seperti itu, harus Benar. bertarung dulu dengan saya, Iya. terus diberikan sesuatu. Kalau boleh tahu nih, Ya. apa itu yang ditunjukkan itu? Saya kok kayaknya Apa? nggak melihat itu. Tadi waktu saya menunjukkan sesuatu kepada makhluk. Apa? Begitu saya cabut, saya menunjukkan sesuatu. Nah, ini Oh ternyata logo Logo Tim 7 Jejak aja. Tim 7. Pantes dia langsung Iya, tuntun set seperti itu gitu ya. kan. Ya, tadi itu Luar biasa emang. Tadi itu sebenarnya sebuah benda dari titipan ya, oleh-oleh gitu kan. Namanya kita kemana-mana, ada aja yang titip ya. Ya selama itu tidak negatif dan ada manfaatnya untuk kita ya, namanya dikasih kan. Ya, kalau ditolak yang ngasih, kita pikirkan perasaannya bisa marah dong. Iya, Oh, betul. kamu dikasih malah. Tapi kalau memang itu yang dikasih adalah benda yang tidak baik, sudah terlihat tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya untuk kita ya, kita tolak dengan cara halus. Mohon maaf ya, saya tidak menerima barang seperti itu misalnya gitu. Mungkin kalau oleh-olehnya kebanyakan bisa Om dilempar ke sebelah Om. Sebelah.
kanan. Kiri Om. Oh, sebelah kiri. Janganlah ya. Iya. Om Aris mah jangan yang kelihatan aja kan enak. Ya. Hanya bisa. Iya, makanya. Senjata saya hanya doa. Nah, itu senjata Doa itu kita. adalah pedangnya orang muslim. Itu Betul. doa. Itu senjata kita orang Islam itu semua adalah doa. Ad-du'a usilahul mu'minin wa imaduddin wa nur samawati wal ard. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ya silahul mu'minin, pedangnya orang iman. Silah ya. Terus wa imaduddin, tiangnya agama. Doa itu tiangnya agama. Wa nur samawati wal ard, dan juga cahayanya langit dan bumi. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau orang nggak mau doa berarti nggak punya. Iya. Doa itu otaknya ibadah. Oh iya. Otaknya ibadah nih doa. Nah, orang yang nggak mau doa berarti nggak punya Otak. itu. Doa mukhul ibadah di situ. Om Aris yang ngomong ya. Saya sebenarnya kepancing aja. Oh, kepancing. Ya, kalau kita setarakan dengan dalil seperti itu. Tapi kalau secara harfiahnya mungkin artinya kan meluas ya. Mungkin salah satu fungsi dari cara berpikirnya belum jalan, mungkin begitu. Banyak faktor ya Om. Banyak faktor ya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk selalu berdoa. Kalau orang nggak mau berdoa, Allah marah. Ya. Terus doa juga harus yakin kepada Allah bahwa atas pertolongan Allah itu pasti ada. Ya, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Kita juga harus yakin. Kalau doa tapi doa nggak dengan keyakinan, apa yang terjadi? Tidak akan itu Om. Ya. Tidak akan berdampak. Ya, Mungkin kan? seperti tadi saya doanya agak ragu-ragu. Nah, itu Makanya jadi tembus. itu dia. Orang kalau sudah ragu-ragu atas doanya, itu kesempatan buat bangsa jin tuh dari golongan setan. Masuk dia di situ. Seret. Ragu-ragu kita. Iya, akhirnya kena. Sama kita kalau lagi ngeruqyah, pas lagi ngeruqyah, si pasien yang kerasukan baca surat. Itu tuh jatuhin mental kita sebenarnya. Iya. Kita bingung mau baca doa apa ini gitu apa ya. nih, nggak mempan gini gitu kan. Sendiri malah lebih jago. Lebih fasih Nah, ya. itu. Ada tuh cuplikan-cuplikan videonya juga ada kan. Makanya kita harus banyak hafal doa. Kita bisa pakai ayat yang lain, ya kan? Ya, dia si makhluk ini hanya tujuannya menjatuhkan mental kita saja. Mungkin dia kuat dengan doa ayat kursi, dengan lau angzalna dia Iya. lemah. Mungkin kita bisa coba doa-doa yang lain. Tahu nggak kenapa? Di tempat petilasan, di tempat pesugihan yang dibaca itu Oh, jadi dia dihafal. terbiasa. Iya. Dihafal sama dia. Padahal kalau kita baca terus-menerus dia juga akan kepanasan ya. Betul, tapi dengan Keyakinan yang kuat keyakinan. Masya Allah, subhanallah. dan berserah diri Om Betul, kepada Allah. betul. Kita Pasrah. walaupun yakin kuat, kita nggak berserah diri, kita merasa sombong atau emosi, nggak bakalan bisa Om. Iya, benar ya. Hikmah dari liputan kita pada malam hari ini, Masya Allah ya, Om Aris ya. Atas izin Allah semua, alhamdulillah ya berjalan lancar. Dan memang itulah tipu daya jin atau tipu daya setan ya. Supaya kita tuh bisa berpikir, kita mempunyai akal, kita punya keimanan dan doa. Jadi kita tetap berpegang teguh dengan doa kita dan minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah tolong kita. Ya, insya Allah begitu ya kita dapatkan pada malam hari ini. Sekali lagi kepada semua sahabat dan kawan tim 7 dimanapun berada, apapun yang keluar dari bangsa jin, dari mulutnya, pengakuan A, B sampai Z, kemudian dia mengaku-ngaku atas nama A sampai Z, jangan percaya, jangan dipercaya. Kita hanya meminta semua hanya kepada Allah. Yang kita percaya adalah dengan literasi bukti sejarah, betul ya, dan segala sesuatu yang berkaitan yang ada buktinya. Ya, kalaupun memang ada sesuatu yang bisa diambil faedahnya dari bangsa jin, kita ambil faedahnya. Kalau memang ada seperti itu, Kita ambil positifnya, kita ambil positifnya, negatifnya kita buang jauh-jauh. Iya, jadi harus berkali-kali difilter kembali, harus berkali-kali disaring kembali supaya kita tidak terjebak dengan talbis iblis. Nauzubillahi minasyaitonir sangat rajim. halus ya Om ya. Sangat halus sekali, Masya Allah ya. Karena mereka juga punya nafsu ya, dan seperti itu. Baik, mungkin itu ya yang bisa Satu kita. lagi, Apa tuh? mungkin di tim 7 ini jika ada makhluk yang mengaku-ngaku namanya Sang Yang A, Sang Yang B, yang kita tahu sendiri Sang Yang itu penguasa ini, penguasa itu. Jadi kita sendiri itu tidak pernah mengakuinya atau menyetujuinya bahwa itu Betul. beneran beliau gitu. Karena Ya. kita sendiri sadar tipu daya mereka itu sangat kuat gitu ya. Iya. Jadi jangan diperdaya
oleh tipu daya mereka. jin. Jadi jangan sampai merasa wah kita dekat dengan sang yang ini nih. Iya. Akhirnya apa? Kita lebih condong kepada mereka bukan minta kepada Allah. Nah, itu dia. Ya, jadi seperti Ya, itu ya, seperti sahabat tim 7 ya. Mungkin itu ya, Ya. sedikit apa namanya peliputan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada semua kawan tim 7 dimanapun berada. Baik, dari saya cukup. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari kami Maaf, mungkin saya kebanyakan bercanda karena emang itu Sama saya aja. seperti itu. Saya suka juga. bercanda. Ya. Kalau om saya mungkin mode serius, mode dakwah, saya mode bercandanya. Jadi biar tayangan ini ada bumbu-bumbunya gitu ya. ya, terakhir kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap ikuti jejak kami di Jejak Tim 7. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kita diberikan kelonggaran, kesempatan begitu ya. Sobat kawan Jejak Tim 7 dimanapun berada, mungkin di sini bertanya-tanya ya, ada apa nih kok channel kita selama 2 minggu lebih ini ya tidak upload video gitu kan, tidak up video, ada apa nih, apakah ada sesuatu kah gitu. Ya, memang akhir-akhir pekan ini kami dari kru Jejak Tim 7 memang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing ya, dimana saya juga adalah seorang guru begitu ya. Jadi saya mengajar di sebuah instansi pemerintah yang mana anak-anak ini memang sedang ujian gitu. Kemudian kawan-kawan kru yang lain tim 7 juga sama, karena memang ada kesibukan-kesibukan di kantornya masing-masing, di pabriknya masing-masing, sehingga akhirnya terjeda begitu ya. Dan memang kami tidak pernah ada punya stok video atau apa yang melebihi batas dari kemampuan kami, tidak. Memang satu-satunya tujuan kami membuat channel ini adalah untuk syiar dan berdakwah, itu saja. Jadi memang tidak ada sesuatu yang kita rekayasa atau sesuatu yang kita buat-buat sehingga ya apa namanya punya stok-stok banyak, itu juga enggak. Cuma memang di sini kami menekankan pada semua secara spontanitas saja begitu. Jadi memang tidak ada stok video dan apapun itu. Begitu kawan tim 7 dimanapun berada. Dan alhamdulillah insya Allah untuk kedepannya akan ada jadwal lagi peliputan di beberapa daerah mungkin. Insya Allah jika memang semuanya dilonggarkan waktunya oleh Allah, ada kesempatannya, kita akan liputan kembali dan akan tayang kembali. Dan terus ikuti jejak kami di Jejak Tim 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.